Langit di atas desa yang damai di kaki gunung berapi itu dulu cerah dan biru, dengan awan-awan putih yang melayang tenang. Angin membawa aroma tanah yang subur, menyebarkan kehidupan ke seluruh pelosok desa. Namun, semua itu tinggal kenangan. Kini, tanah yang dulunya hijau berubah menjadi abu, dan udara yang dulu sejuk kini hanya menyisakan bau kematian. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Angin berembus aneh, membawa bisikan yang terdengar seperti suara-suara kesedihan. Brody, seorang pemuda desa dengan kehidupan sederhana, merasakan kegelisahan merayapi kulitnya. Ia menatap ke langit, mendapati warna merah pekat mulai menyelimuti cakrawala. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia bisa merasakannya di dalam tulang-tulangnya. Dan benar saja, tanpa peringatan, langit terbelah dengan kilatan merah darah. Dari kegelapan yang mendadak menyelimuti desa, makhluk-makhluk dari Abyss muncul. Mereka bukan sekadar pasukan, melainkan kekuatan kegelapan yang tak tertandingi. Tanah bergetar ketika makhluk-makhluk itu turun, mata mereka bersinar merah, dan taring mereka meneteskan racun kematian. Penduduk desa berlari, menjerit ketakutan, tetapi mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Rumah-rumah terbakar dalam hitungan detik, api melalap segalanya tanpa ampun. Jeritan kesakitan bercampur dengan suara dentuman bangunan yang runtuh. Brody berdiri di tengah kehancuran itu, matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Ia ingin bertarung, ingin menyelamatkan orang-orang yang dikenalnya sepanjang hidupnya. Namun tubuhnya membeku, hatinya seakan mencengkeram dirinya dalam belenggu yang tak terlihat. Saat ia akhirnya bisa bergerak, semuanya telah terlambat. Desa itu rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa kecuali abu dan mayat-mayat yang berserakan. Mata Brody yang basah menatap sisa-sisa rumahnya, tempat di mana ia tumbuh dan mengenal arti kehidupan. Orang tuanya, teman-temannya, semua lenyap dalam sekejap mata. Kesedihan yang ia rasakan begitu dalam, hingga rasa sakitnya tak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, lebih dari kesedihan, sesuatu yang lain tumbuh di dalam dirinya, yaitu api amarah yang tak terpadamkan. Kemarahan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Ia bersumpah akan membalas dendam kepada Abyss. Ia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan. Dengan tekad yang membara, ia meninggalkan desa yang telah menjadi kuburan, memulai perjalanan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Hari-hari berlalu menjadi pekat seperti malam yang tak berujung. Brody berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh Abyss. Setiap desa yang ia datangi menceritakan kisah yang sama, yaitu penderitaan, kehancuran, dan kematian. Ia mengasah kemampuannya, melatih tubuhnya hingga batas yang tak terbayangkan, membiarkan amarahnya menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Hingga akhirnya saat yang ia nantikan tiba, ia menemukannya. Makhluk dari Abyss yang telah menghancurkan desanya berdiri di hadapannya. Mata merah makhluk itu bersinar kejam, seakan menantangnya untuk melawan. Namun Brody tidak lagi takut. Ia telah menunggu momen ini terlalu lama. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah makhluk itu. Serangan demi serangan ia lancarkan dengan tangan kosong. Ia tidak memiliki senjata, tetapi ia tidak membutuhkannya. Pukulannya didorong oleh amarah dan kesedihan yang telah lama terpendam. Setiap serangan membawa rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Setiap tinju yang ia daratkan adalah jeritan hatinya yang tak terucapkan. Pertempuran berlangsung sengit. Makhluk itu tidak mudah dikalahkan, tetapi Brody tidak memberi celah. Ia mengorbankan segalanya, tidak peduli seberapa banyak luka yang ia terima. Hingga akhirnya, dalam satu serangan terakhir, tangannya berhasil menembus jantung Abyss. Nafas terakhir makhluk itu menggema di udara, sebelum akhirnya tubuhnya runtuh dan hancur menjadi abu. Namun kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Saat makhluk itu musnah, sesuatu yang aneh terjadi. Energi gelap yang terkandung dalam jantung Abyss mulai mengalir ke tubuh Brody. Ia tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan. Kegelapan itu merasuk ke dalam dirinya, membakar tubuhnya dari dalam. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh sarafnya, membuatnya jatuh tersungkur. Dunia di sekitarnya berputar, suara-suara asing bergema di dalam kepalanya. Lalu semuanya menjadi hitam.
Ketika ia akhirnya membuka matanya, ia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Ia tidak tahu di mana ia berada, dan yang lebih buruk, ia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Amnesia telah menghapus ingatannya, meninggalkan kekosongan yang membuatnya semakin tersesat. Dalam kebingungan itu, ia bertemu dengan seorang wanita, Benedetta. Ia menemukannya terbaring di tengah reruntuhan, tubuhnya yang lemah hampir menyerah pada kehidupan. Namun, Benedetta tidak melihatnya sebagai monster. Ia tidak melihat kegelapan yang kini mengalir dalam dirinya sebagai ancaman. Sebaliknya, ia memberinya sebuah kesempatan. Brody tidak memahami mengapa Benedetta membantunya. Ia tidak mengerti mengapa ia masih hidup setelah semua yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya sejak kehancuran desanya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Sesuatu yang masih harus ia cari. Dan dari sanalah perjalanannya yang baru dimulai. Dengan bayang-bayang masa lalu yang masih membebani pundaknya, dengan kegelapan yang kini menjadi bagian dari dirinya, Brody melangkah ke depan. Tidak lagi sebagai pemuda yang penuh kebencian, tetapi sebagai seseorang yang mencari arti keberadaannya di dunia yang kejam ini. Takdirnya belum berakhir, bahkan mungkin baru saja dimulai.